Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian sedang mendengarkan suara ini, itu tandanya kalian sedang mendengarkan podcast WIT atau Waktu Indonesia Terjauh persembahan KPKNL Biak bersama saya Lukman dan ada siapa saja di sini? Dengan Vicky di sini. Saya Daud, asal Bekasi, salam kenal. Bandung. Namanya Pak? Namanya Bang? Dari Bandung. Oh, iya. Bandung Pride. Iya, di episode pertama ini kita akan mengenalkan dengan podcast WIT, ya kan? Kalau misalkan, aku tuh suka ngebleng. Ya nggak apa-apa. Ya udah langsung aja. Di episode pertama ini kita akan mengenalkan tentang podcast WIT ini. Apa sih WIT itu? WIT. Jadi awalnya ya, WIT tuh tercipta gitu kan. Namanya nih kita mikir-mikir, kan teman-teman pernah denger ya, WIB, Waktu Indonesia Belanja. Nah, karena kita di Indonesia Timur dan which is kita paling luar nih, paling jauh, jadi kita pikiran, seru juga nih kalau namanya Waktu Indonesia Terjauh gitu. Tapi original itu ada Mamat Al-Katiri itu ada Iya. acaranya. Apa itu sih WIT Waktu Indonesia? Iya, Indonesia Timur, Pak. Tapi saya juga ini. Gue aja apa ya? Iya. Tapi mohon maaf izin Pak. Jadi gue juga awalnya kirain Vicky WIB itu dari yang Cak Lontong gitu ya. Ternyata malah dari Shopee. Tapi ya udah. Jadi sebenarnya awalnya tuh kita terpaksa bikin podcast kan. Ya. Nah, awalnya saya cuma ngenalin alat podcast, Pak. Ini bagus loh, Pak. Beli, bikin. Aduh. Ya, jadi kan itulah ya kan. Iya Kalau kan, kita punya ide, kita kerjain sendiri. mana kita naik pesawat ya kan. Dari kepepet jadi nenteng alat mana-mana. Tapi kan dari kepepet jadi bagus. Iya. Oke. Mudah-mudahan. Ini loh, kalau pokoknya di sini siapa yang punya ide laksanakan. Enggak ngebacot doang langsung. Iya. Oh. Nova Vivu. Jadi yang mau kreativitasnya tertampung pindahlah ke Biak. Saya mending tidak kreatif. Mending tidak kreatif ya kan. Oh gitu orang jadi tahu harus gimana ya. Yang di luar Biak jadi tahu. Oh. Iya, untungnya kita di WIT juga ya. Kalau kita di Bali gitu namanya mungkin bisa Wita ya, Waktu Indonesia Terserah Anda. Callback. Suka ngaret gitu ya. Itu maksudnya apa sih? Enggak, kalau kita di Bali gitu loh, Pak. Man. Kan kita Wita. Berarti Bali santai gitu. Oh, iya Man, juga. lucu. Ngelaporin bener apa KPK Bali. Enggak, Pak. Emang Itu Lukman zona sukanya aman. yang tipis-tipis Iya. gitu, Pak. Kering-kering gitu jokesnya, Pak. Enggak. Apa maksudnya? Iya, saya juga enggak ini. Apa ini maksudnya? Tolong dijelaskan. Gini, Saya gitu. enggak Oh, paham. iya. Kalau sekali itu lucu. Iya. Kalau udah berkali-kali itu kurang kayaknya. Itu callback ketiga kalinya. Iya, sering. Ah, udah. Cancel dia bawa. Episode 2 Dia gue mau gak lagi ikut apa? lagi. Oke, jadi kita lanjut. Episode 2 gue gak ikut lagi. Terus alasan dibuat podcast gitu. Ngapain gitu? Kalian gak ada kerjaan apa di kantor gitu? Ya kita kerjaan sih. Oh ini kerjaan kita tuh sih kita. Oh enggak juga. Jangan. Kalau kerjaan sih ada ya kan. Cuman kok masa? jadi gini. Jadi kalau kerjaan tuh ada teman-teman ya, seperti ya kantor-kantor lainnya lah pasti ada kerjaan. Cuman di podcast ini niatnya kita adalah tuh apa ya, menuangkan keluh kesah kita, cerita buat teman-teman yang mungkin nggak tahu di Biak tuh kayak apa sih gitu kan. Mungkin yang kayak Papua nih jauh gitu kan, mungkin punya skeptis sendiri yang sekarang masih ada di barat sama di tengah kota gitu kan. Biak tuh kayak apa, mungkin kepo gitu. Nah, disinilah kita kan cerita-cerita gitu. Tapi serius, dengar itu Bu Sri Mulyani itu pas di acara kemarin pembukaan peresmian GKN. Gedung. Dia mengatakan bahwa yang akan ditempatkan di Papua ini tidak cuman yang ini aja, yang akan menjadi orang-orang pilihan yang akan ditempatkan di sini. Jadi buat kalian yang merasa Keren. jago, pindahlah ke sini. Kalau saya sih selama di awal-awal di Biak itu yang saya pikirin selalu lu harus terima kasih sama gue, teman-teman yang Kalimantan gitu-gitu ya. Karena gue berkorban buat lu, kalau nggak gue kan lu yang di sini gitu. Oh, iya. Saya gitu sih biar nerimo kan. Biar menerima. Saya sedikit senang Pak sama kata-kata Bu Sri Mulyani tadi. Iya. Mudah-mudahan itu juga yang dipikirin sama bapak-bapak kita di kepegawaian. Jangan. Bukan kemarin tuh Nama Vicky. saya tuh
Nama Vicky Muhammad Zulfikar. Sensor. Ini tuh tugas editor tuh. Editor bukan cuma ngesinkronin Udah, ini. saya biarin aja biar lama di sini. Suka dark jokes gitu ya. Ya tapi ini sih sebenarnya alasan dibuat podcast tadi ya selain Hmm. untuk nge-share gimana biak juga untuk mungkin sedikit share kalau PNS juga manusia lah gitu. Artinya selain kita punya pekerjaan yang mungkin tidak terlalu diketahui, selain kita sounding juga kerjaan kita, mungkin kita juga bisa kayak sharing kita tuh di luar pekerjaan kita. Emang kita PNS tadi belum dikenalin. Oh iya ya. Tapi Jadi kan teman-teman udah ada. kita kerjanya tuh ya. Tapi kan udah ada tadi openingnya Pak kalau kita dari KPKNL Biak. Yang jelek-jelek Iya. Iya. Iya gitulah. Jadi kita tuh juga punya keseharian loh. Mungkin kita ada yang suka bikin kopi, ada yang suka minum kopi bikinan yang bikin tadi kan gitu. Jadi Ada yang suka bikin, ada yang suka minumin doang. iya, ada yang suka bikin, ada yang suka minum, ada yang suka Tapi main. serius saya pernah ke rumahnya Lukman kopi. Sumpah. Itu memang saya nggak tahu kopi atau memang rasanya dia bisa Enggak. dikasihnya kopi rasa debu gitu. Ada. Enggak itu Sengaja kita. sebenarnya itu kesempatan Itu dia. Pak. sengaja. Kesempatan. Pak. Mumpung Pak Yon Kapan datang. lagi kan ya? Sengin lah, bilang aja kopi kan. Gitu. Buat lebih ketat jarak. Kita beneran. Terus kalau dari Pak Jaran sendiri kira-kira apa alasan dibuat podcast? Ya gini loh, kalau saya sih sederhana aja. Kita ini ada di sini. Kalau saya itu tidak setuju dengan omongan Vicky bahwa pekerjaan kita berat banyak. Kita itu bagaimanapun relatif karena apa kita ada di pulau tersendiri sementara wilayah kerja kita tuh ada di induk gitu kan ya. Sebagai informasi Biak itu ada di Lautan Pasifik. Jadi kami itu ada di Lautan Pasifik yang satu jalur dengan Honolulu ya. Iya. Nah itu kita ada di tengah sehingga ketika kita melakukan pekerjaan kita relatif santai karena biasanya ketika kita mau bekerja dengan serius kita kan harus terbang ke wilayah ini, kita harus itu pun sesuai dengan jadwal penerbangan. Pada saat-saat santai itu saya percaya gini loh, kalau orang santai itu kan bahasa Inggrisnya apa itu, orang santai dia di tangan setan itu ada Itu idiom orang itu ada. nggak tahu. Nah, Ini orang makanya kamu anak Jaksel. saya Jaksel tapi cuma ke Kuningan doang, mau beli ambasador doang dikasih Kuningan. Jadi intinya gini, Excellent. daripada kita santai, saya pengen teman-teman tuh apapun aja, lakukan aja. Semua yang ada ide kreatif lakukan aja. Nanti kita siapkan jalurnya, kalau mampu dan worth it untuk dilakukan ya kita lakukan. Tapi kalau enggak ya karena terbatasnya juga dana, kita juga ini aja kita nabung berapa puluh tahun. Menghabiskan total anggaran 100 juta ya kayak. Ini bukan cuma kepegawaian ini. Semprit ya. Semuanya dipanggil, BPK dipanggil. Jangan. Tetot. Jangan ditambah-tambah lagi. Oke. Ini ada AdSense-nya enggak buat bayar ini? Iya kan. Semoga nanti ada lah ya kan. Allah. Ya tadi kita dibilang kerjanya nyantai gitu kan. Dari para zooplankton pelaksana gimana tuh? Iya, setuju emang Dari gitu. jauh dulu, dari Kalau dari kita sih mungkin karena kita kan kompetitif ya yang di Biak ya. Jadi kerjaan santai kita nggak mau kalah santai sama kerjaannya. Bus. Emang apa namanya? Peres. Menjilat. Tapi gini loh, sekarang jangan salah, kita sama dengan yang di Jakarta, misalnya target kita itu satu pukulan itu bisa didapat di Jakarta, tapi upaya kita itu tidak kalah kerasnya dengan di Jakarta untuk mencapai target itu. Misalnya lah kita berapa tuh untuk PKN kan, kalian itu sekali sewa di Jakarta itu selesai itu. Selesai betul. Betul. Tetapi untuk kita untuk mengejarnya itu, kita sampai salto 5 kali gitu kan. Iya. Jungkir balik ya Pak. Iya, jadi jangan kadang-kadang saya tidak suka dengan pengistilahan kita melihat dari kuantitas. Ya kan kita lihat bagaimana pelayanan. Kalau kita dihitung analisis depan kerja kita kelihatannya emang sedikit, tapi sebenarnya kita yang kita lakukan itu luar biasa. Untuk satu berkas misalnya, kalian terjauh pernah kemana sih? Terjauh ke Waropen. Waropen.
FYI Waropen itu berapa jam perjalanan sih? Itu kalau ke Serwi pesawat 20 menit, lanjut lagi kapal 4 jam. Kalian orang Jawa, kalau kalian dinas itu paling kalian naik mobil, kami naik pesawat, lanjut kapal. Lanjut kapal. Pokoknya kapal. Modal kita ambil. Iya betul. Jadi banyak banget ya Pak perjuangannya sampai akhirnya betul. kita butuh sarana gitu ya, sarana untuk menyalurkan ide, sarana untuk berdiskusi lewat podcast ini. Benar gak? Jadi mau nambahin dikit sih. Iya. Jadi kalau teman-teman suka ngeliat kan, wih targetnya Biak cuma segini nih, beda sama tempat-tempat lain. Teman-teman siapa yang ngelihat? Hah? Ya nggak tahu siapa aja yang ngeliat kan. Target kita di Iseng banget ya. target kita. Ntar dulu nih belum kan nih. Targetnya misalnya kita lebih rendah nih dari tempat lain, tapi effort yang kita lakukan effort yang kita keluarkan tuh nggak kalah berat sama teman-teman yang tempat lain gitu kan. Tadi mungkin dari Lukman udah cerita buat kita dinas aja itu butuh waktu yang lumayan lama buat sampai ke tempat tujuan gitu kan. Apalagi target yang mungkin nilainya nggak seberapa di kota lain, tapi di sini tuh kita ngumpulin recehan dengan effort yang sama, capek-capeknya sama juga gitu. Jadi ya gimana Yud ya? Nggak bisa dibilang remeh juga kan? Revolusi. Oh revolusi. Apa sih maksudnya revolusi? Gak tahu. Revolusi Ini kayak serius banget Pak. Biar Tolong dong Pak. biar editor pusing nih. Nah, iya. Ngedit dan panik aja. Jadi gitu teman-teman ya. Oke. Mantap. Terus lanjut lagi nih Man. Apa tuh? Tuh apa tulisannya tuh? Jenis konten. Jenis konten nih kita nanti podcast mau kemana nih, kita mau cerita apa aja. Masa tiap ini bintang tamunya pajanan kan nggak enak dong, gimana? Sampai sekarang sih belum ada bayangan ya. Tapi kalau misalkan Harus ada bayangan, nggak bisa udah keluar modal buat ini nih. Tapi kalau misalkan mikir gitu ya, kalau misalkan kita itu kan di sini tuh kan pengorbanan banget ya kan, apa-apa mahal gitu, biaya hidup mahal. Ya mungkin nanti di podcast selanjutnya kita akan cerita pengorbanan kita ditempatkan di Biak gitu. Kalau gue sih lebih kayak kita kan kemarin penempatan tuh buat angkatan kita ya, itu kan cukup banyak ya, ada 11 orang tuh langsung kan. Terus kita sih baiknya sih cerita kayak kalian dulu 11 terbawah emang mau gimana sih? Karena di SK kan di bawah itu mungkin urutan kepintaran mungkin ya. Waduh. Kalau gitu sebenarnya banyak konspirasi teori yang berkembang, tapi nggak bisa diceritakan semuanya di sini. Ini seru, akan kita bahas di next berikutnya ya, next podcast berikutnya. Iya kan nanti. Iya. Jadi itu. Hipotesis saya pokoknya 11, kalian kan 11 terbawah nih, di Iya. SK berarti nomor sekian sampai nomor paling bawah itu. Nah. Berarti kalian kan? Bapak- Berarti itu urutan ranking atau gimana sebenarnya? Bapak penasaran kan? Nanti kita akan cerita di podcast Nanti kita selanjutnya. akan tamu langsung dari pusat ya kan. Wah, kita panggil Pak Rustanto. Wah, untung pajanan nih ngomong. Tuh. Aman. Terus apa lagi kira-kira? Ya ini sih. Apa? Ya tadi kan kita misalnya kita bahas Biak aja nggak cukup nih, mungkin kehabisan ide. Kita juga bisa bahas apa yang relate sama teman-teman semua di luar Biak. Misalnya ya kayak gimana sih ngelola keuangan gitu, gimana sih ngelola peliharaan, gimana sih Peliharaan kami semua udah berkeluarga. Kalau peliharaan konotasinya negatif. itu Pak. Oh iya beda lagi ya. Maksudnya hewan misalnya mungkin yang suka mungkin gimana menjaga kesehatan kayak gitu-gitu. Jadi bebas aja dan kita usahakan setiap episode tuh ada pesan moral. Door prize. Berarti kita ada telepon interaktif ya. Atau kalau pendengar ada ide gitu ya, kira-kira mau bahas apa gitu boleh. Nanti tulis di komen ya, teman-teman. Nanti boleh Soal kayak udah banyak banget ya. Ada yang komennya ya. Kayak udah banyak. Paling ntar bot yang komen ya. Nanti Saya mendapat 100 juta dengan cara ini. pegawai kita sendiri aja suruh komen. Iya kan. Mantap Pak. Kalau pelajaran gimana? Apa tuh? Konten-konten yang akan kita bahas apa ya? Udah santai aja, mengalir aja. Tapi mungkin sebagai sarana kita sosialisasi dengan tidak menggurui. Kesannya itu kalau kita lihat kan kalau instansi pemerintah kalau bersosialisasi itu kayaknya tuh kesannya tuh kaku dan nggak enak dan tidak akan ada yang nonton. Jadi saya ingin kita dengan adanya podcast yang seperti ini kita ngobrol santai tapi kita juga menyampaikan pesan-pesan dengan cara yang tidak kaku gitu aja. Setuju. Nah mungkin nanti buat
jenis konten lebih lari ke ini sih, buat fun-funnya kayak teman-teman yang nggak tahu biak kayak apa sih, kayak apa gitu kan, nanti mungkin kita bisa jelasin gitu man ya. Betul. Biak tuh kayak apa, barangnya tuh mahal atau enggak sih gitu kan, yang di Jakarta kan suka tanya-tanya tuh. Kamu mau just tip dari biak? Ya nggak juga. Iya, bisnis lumayan tuh just tip. Orang Jakarta nggak tahu just tip. Cuma orang di sini serius nggak yang tahu. just tip itu gimana sih sebenarnya? Seriusan saya nanya. Biar just tip itu kan ada just tip itu. Iya, ada Pak just tip. Jadi orangnya numpang kargo dari Jakarta. Kalau just tip ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh ada yang namanya just tip, jasa penitipan, bisa kirim barang dari Jakarta. Nah, mereka tuh punya alamat di Jakarta. Jadi kita kalau mau kirim barang, itu kirim barangnya tuh ke alamat mereka yang di Jakarta. Nanti mereka kan bawa ke sini tuh ngikutin jadwalnya kapal gitu. Oh, berarti beli online ke Jakarta gitu. Iya, Pak. Itu yang viral lebih. Jadi Bapak kirim Shopee tapi ke alamat mereka. Tapi atas namanya Pak Jana. Tapi dasarnya kepercayaan, Pak. Ya, dasarnya trust me, bro. Trust me, bro. Kalau barangnya hilang ya kita nggak tahu. Kayak zaman ya. Kaskus lagi kan, ya kan, back to old school gitu. Dasarnya ya kayak gitu. Tapi lumayan kan kalau misalkan kita kirim biasa gitu kan bisa sampai 100.000 ya per kilo ya. Tapi kalau misalkan kita pakai just tip itu kita cuma kena 15.000 Pak. 15.000 gitu Pak. Itu kemarin saya beli alat kosmetik. Iya, alat kosmetik. Cepet cuman biaya kirimnya bisa 150. Nah, makanya, Pak. Jadi kalau misalkan masih banyak yang mengeluh gitu kan tentang ongkos kirim mahal, kalian harus merasakan tinggal di Papua. Lo mau kirim surat aja nih, dihitungnya paket. Oh iya, biaya pos kita gila-gilaan. Mau kirim surat nih biasanya pakai 2 perangko nih ya. Berapa? Perangko berapa sekarang, Man? 12.000 ya kan. Di sini ikutan dihitungnya per kilo. Tapi 75. kayaknya lebih efektif ada kantor kita di misal Nabire gitu supaya ini ya orang surat itu dikirim sama aja di sini Nabire-nya kalau dikirim setangan sampaikan gitu kali ya. Iya, Pak. Oke, ya kita lihat aja lah ya. Ya. Episode selanjutnya kita akan bahas apa? Ya kan selalu lihat aja podcast WIT Waktu Indonesia Terluar terus. Namanya dipikir Terjauh. Ganti terus. Ini WIT seriusan Bener. mirip Mamat Al-Katiri Tapi and kan the gang itu. kita nyebutnya terjauh. Terjauh gitu. Iya. Emang dia intinya apa? Timur manusia timur. Tapi yang isinya kan Funky Papua. Gitu. Gimana kalau waktu Indonesia terkejam? Udahlah, Waktu Indonesia Terjauh. Apa lagi nih? Apa? Kita ngobrolin apa lagi? Biasa. Apalagi. Katanya gak ada host ya. Iya, tapi gue Pesan-pesan WBK. Tapi Lokman kan ya. Harapan. Iya, harapannya sih semoga ya podcast kita seperti podcast-podcast yang berada di luar sana kan. Artinya Subscribernya banyak, komennya banyak, ada AdSense-nya gitu. iya gitu. Mungkin punya Boleh istilahnya. saya nanya pertanyaan yang agak mengerikan. Ini AdSense-nya masuk PNBP enggak? Iya. Silakan dijawab. Tar dulu teman-teman ya, kalau udah ada AdSense nanti kita cerita. Sebelum diatur peraturan mungkin kita kumpulin dulu. Penting lagi. Wah, itu. Oh enggak maksudnya kita kumpulin di bendara penerimaan. Gimana caranya? Gak tahu. Tapi ada yang unik nih. Kenapa ya negara ini kita nggak bikin YouTube terus ada AdSense-nya? Nah, AdSense-nya itu bisa buat bayar. Negara nggak bisa bikin YouTube, Itu mana sih, Man? Jadi Indonesia bikin. Kenapa ada sektor Nggak bisa sektor privat? sih, Pak. Kayak waktu itu pernah dibahas di podcast sebelah. Oh gitu. Apa? Tapi kan ada AdSense ya. Iya ada. Pernah waktu itu gue juga pernah baca ada YouTuber yang ngomong kayak gini persis kayak lu. Ini nggak Jadi sih? bilang Eno Bening nggak sih? Eno kenapa Bening. negara nggak bisa bikin nggak bikin YouTube aja terus asalnya buat bayar gitu kan. Terus itu ada yang bahas juga di YouTube. Nanti deh kita bakal bahas itu di next podcast. Kayaknya nggak ngerti. Ngerti Pak. Bener. Jadi di situ dijelasin sih kenapa negara tuh nggak bisa nggak bisa bayar AdSense, nggak bisa dapat AdSense atau segala macamnya gitu. Tapi saya juga lupa gitu. Tapi saya pernah nonton gitu kan, Jadi Tapi mungkin nggak ini. kita Kalau akan- kata saya boleh. Dan sekarang dia bisnis di bisnis pemerintah juga boleh, kan ada sektor privat, ada sektor publik. Berat. Gimana sih? kurang ini Pak. Berat.
Tapi ya tiba-tiba udahlah ya, kalau misalkan podcast nanti ujungnya kita ada AdSense ya, itu syukur alhamdulillah. Tetapi yang penting kita Apaan? yang penting kita konsisten tiap bulan bikin Ya konten. intinya sih sebenarnya bikin fanbase sih, artinya orang-orang yang mau dengerin kita tuh orang-orang kayak gimana, kan kita juga bisa kontennya juga bisa semakin menarik dan bisa Yang juga penting itu semakin gini, kita ngobrol tapi kita ada pesan yang bisa kita sampaikan, tapi lebih intinya lagi pesan kita itu seperti tadi nggak kaku, santai aja sampaikan ini. Makanya sampaikan pesan-pesan WBK. Tadi mana tulisan-tulisan WBK? Ada nggak tadi? enggak ini pesan-pesan WBK doang emang. Kalau Lukman gitu Pak ngasih bener. poin tuh nggak jelas Pak. Bentar, ini yang nonton sama yang denger nggak tahu loh kalau kita mau ngadain WBK tahun ini. Jadi teman-teman, KPKNL Biak tahun ini tuh rencananya lagi program buat tembus WBK. Nah, WBK itu wilayah bebas korupsi buat teman-teman. Wilayah bebas dari Oh Dari, iya. jangan lupa dari ya. harus ada darinya. Kalau bebas korupsi ntar Wilayah bebas. takutnya malah bebas korupsinya. Harus dari ini. Wilayah bebas Dari korupsi. Wilayah bebas dari korupsi. Maaf ini keselibet ya Jadi kan. kemarin pembekalan Pak Asar apa, tolong sampaikan iklannya dari. Jadi Emang ada ya? silakan Lukman. Oh. Jadi jaga terus integritas ya kan, jaga terus integritas, kita harus bekerja dengan optimal dan penuh kejujuran, penuh integritas untuk menciptakan wilayah bebas dari korupsi KPKNL Biak. Nah gini loh, saya tambahin dikit Lukman. WBK itu kalau buat teman-teman yang awam yang bukan PNS kan mungkin apa sih makanan apa WBK? WBK itu macam kalau di swasta itu ISO-nya lah gitu. ISO gitu loh, sertifikasi untuk menandakan seberapa optimalnya kinerja kita. Nah, salah satunya adalah melalui WBK yang dikeluarkan oleh Menpan RB kan begitu ya. Nah, itu jadi kita selama 1 tahun ini akan dipantau bagaimana peningkatan kinerja kita, bagaimana kita dalam menegakkan integritas dan anti korupsi, mungkin begitu. Ya kalian yang baru aja dibekali kemarin kan. Iya. Sampai berapa ratus juta saya keluarkan untuk Waduh. Jalan punya ini Pak. Apa? Di sawah. Jadi Loh, sawahnya dari mana tuh? Pak, nggak usah heran guys. Jadi ya semoga kita bisa ya, karena apa? Sudah pernah mencoba kan. Betul. Jadi kita sebelumnya mungkin belum direstui kan. Ya gagal, kita jelek. Yang jelas sudah berpengalaman gitu kan, sudah berpengalaman. Iya kan. Tapi it's okay, namanya gagal itu hal yang biasa. Betul. Yang membedakan pecundang sama jagoan itu, kalau pecundang itu dipukul sekali udah langsung lari ngacir, kalau jagoan berdiri lagi, lawan lagi. Tapi kira-kira kenapa sih Pak kita harus WBK? Inilah yang paling Emang kalau nggak ada- saya gini-ginian ini. Emang kalau nggak ada WBK kita nggak berintegritas gitu? Iya bukan. Nah, saya pernah ingat itu pidatonya Pak Sekjen waktu kita gagal sekali itu masalah itu. Pak Sekjen sudah memberikan jaminan ke Menpan RB, kalau ke Kementerian Keuangan ini semuanya kalau masalah integritas sudah nggak bisa ditanyakan, nggak usah ditanya, udah pasti. Cuman ya seperti tadi saya bilang ISO, orang butuh ISO tuh buat apa? Kan gitu. Ini hanya sertifikasi. Saya kan pernah cerita kepada kalian kayaknya. Kalau kita itu berpendapat diri kita bersih, itu sah-sah saja. Tapi yang menilai adalah orang lain. Nah, salah satunya lembaga yang mempunyai kompetensi, otoritas untuk menilai itu adalah Menpan RB gitu. Ya seperti contohnya ini lah Pak ya. Kalau anak-anak SMA sekarang, anak SMP ke sekolah bawa motor, kan bawa motor belum tentu apa sih? Harus ada SIM. Artinya iya gak punya SIM, umurnya belum nyampe SIM, tapi kan mereka tetap harus punya SIM walaupun udah bisa bawa motor. Emang boleh nggak SMP punya SIM? Ya nggak bisa kan artinya Pak. Hah? Jadi ya udah lanjut aja kita. Dia mah analoginya salah. Iya intinya ya udah kita gak jadi anak SMP. Kan tidak sama tukang Gue memvisualis. Misalnya saya bawa motor, saya bisa bawa motor tapi kan artinya kenapa saya harus punya SIM, kan saya bisa bawa. Kenapa harus ada orang yang menilai saya? Ya itu karena peraturannya seperti itu.
Saya memvisualisasikannya mendaut ya. Ya udah lah, intinya analoginya sumpah salah bukan begitu. intinya orang bisa bawa motor kan, tapi kenapa saya harus bikin SIM padahal saya udah jelas bisa bawa ini saya ke tempat. Kalau ini gitu. gue gini, gue bantuin ya. Udah sampai. Jadi Awasnya udah mulai sama, awas loh. Jadi analoginya anak SMA. Enggak. Enggak. Jadi kalau gue sih lebih mikirnya ya kita kan nggak bisa nilai diri kita baik ya. Kita yang bisa nilai diri kita kayak gimana itu kan orang lain. Nah, jadi ya tadi sih bener kayak Pak Janan udah Itu kan kemarin udah disampaikan Pak jelasin. Janan. Ntar dulu dong, ini gue Saya cuma mengutip dong. Nah, jadi supaya kita bisa kelihatan bener nggak sih gua tuh orang yang baik atau orang yang bener, ya kita punya sertifikat itu, bahwa sertifikat orang baik tuh ada gitu. Berarti kalau tidak punya sertifikat bukan orang baik. Dia orang baik, Berarti Pak. selama ini kita bukan orang baik. Nah, Karena baik. kita nggak punya sertifikat. Baik menurut dirinya sendiri, bukan menurut orang lain gitu. Karena kan sertifikatnya kan yang mengeluarkan pihak lain. Berarti kantor lain yang belum WBK Eh, nggak baik. Hah? Baik menurut mereka, tapi kan nggak tidak tahu. baik menurut kita. Bukan, ya kita kan mereka juga, Pak. Jadi gitu ya teman-teman ya. udah dua kesempatan nih. Editornya pusing. Man, tinggal lu man, coba. Ya, kalau saya sih mikirnya kalau misalkan WBK berarti kita itu satker gitu ya, stakeholder itu punya jaminan gitu. Jaminan bahwa kantor tersebut bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi apapun bentuk pelayanannya gitu, semuanya terbebas dari yang namanya KKN. Agak cerdas. Analoginya tadi masalah SMA. Balik lagi. Ya. Curang Pak, dia masih seger, saya udah begini. Kan mah. Dia datang seger Kak, abis mandi. Saya. Jadi gitu teman-teman ya. Bagus sih analoginya Lukman. Tapi Itu yang bukan. analogi SMA Itu sih bukan analogi. Bukan analogi itu. Itu main aman. Dia nggak berani ya, dia kan curang dia. suruh bikin analogi nggak mau. Nggak apa-apa. Tapi kalau di perusahaan dulu kan sempet ngurus kita juga sempet nyari ISO ya. Cuman kalau di perusahaan dulu mikirnya kita punya ISO supaya kita lebih kelihatan kredibel gitu di mata klien kita gitu, bahwa kalau mau pakai jasa perusahaan si A ini dia udah ISO loh gitu kan. Jadi punya kecenderungan lebih memilih ke perusahaan kita karena kita punya nilai lebih gitu. Nah, Mungkin- sekarang gunanya pemerintah berdaya kita monopoli. Kenapa? Nah, itu dia. Misalnya Kalau nih, ISO misalnya kita tidak bebas korupsi. Pertanyaan saya pada kalian agen-agen perubahan ini. Kita tidak bebas korupsi, misal lelang kita KKN semua, padahal kita monopoli. Siap, mau lari kemana mereka? Ya, Pengguna layanan kita, ayo. Berarti sebenarnya kita bisa ini apa ya? Bisa jahat gitu ya, bisa rezim gitu ya. Ya semuanya itu bisa Iya. jahat, semua orang itu kan bisa jahat. Yang berbahaya kan bukan the gun, but man behind the gun kan, Iya. gitu kan, gitu. Pantes ya Pak Jan jadi kepala kantor ya. Karena Pantes. karena bisa, terus bisa jahat. terus. Kan pertanyaan saya belum dijawab itu. Iya, artinya kita jahat. Analoginya itu apa? Kita jahat pun pelayanan tetap dipakai gitu kan. Iya, Iya tetap benar jahat. benar gak Terus ada. buat apa? Nah, pertanyaannya. Supaya kita masuk surga. Panjang lagi Pak, nih. tolong teman-teman jawab aja di bawah. Buat teman-teman yang tahu, yang mungkin punya info ya kan, tolong tulis di bawah. Tapi itu bisa kita diskusikan. Mengapa loh kita tuh monopoli kita? Misalnya banyak loh kita juga banyak yang dapat ISO, juga dapat banyak di kantor pusat, di Kanwil Jakarta itu ada ISO, itu juga dapat. Nah gunanya buat apa? Karena kita monopoli loh. Iya iya. Iya sih, kita monopoli ya buat pelayanan-pelayanan tertentu. Tapi Iya. mungkin buat lebih meyakinkan para Iya. stakeholder aja sih kalau saya pikir Pak. Itu menambah kepercayaan Iya, masyarakat menambah lah. kepercayaan masyarakat Iya. sama stakeholder sih. Buat lelang sendiri kan mungkin masyarakat punya skeptis yang kayak gimana terhadap Prosedurnya. prosedur atau penyelenggaraan yang dilakukan negara gitu kan. Nah dengan kita WBK gitu punya nilai lebih lah di mata masyarakat gitu Pak, buat Iya. ikut ke Gitu. lelang.go.id Iya, biar atau lelang secara Ya kredibilitas kita tuh tadi kan, kredibilitas itu pentingan kita karena kita sebagai pelayan masyarakat lebih pada
bagaimana kita melayani masyarakat secara optimal kan Betul. salah satunya dibuktikan dengan sertifikasi seperti analogi anak SMA, balik ke analogi anak SMA yang tidak lulus dan yang lulus sama-sama bisa baca. Iya. Tetapi yang diterima di pekerjaan adalah yang lulus dengan bawa bawa ijazah. Nah, mungkin analogi yang paling tepat kalau urusan SMA adalah seperti itu. Ada yang kelas 3 SMA nggak ikut ujian, ya sama-sama bisa baca. Ini dia ikut ujian, lulus dapat ijazah. Dia cari kerja bisa. Tapi SMA dapat kerja apa ya? Sekarang ini Pak YouTuber. YouTuber ya? Ah, itu nggak perlu ijazah. Iya, artinya dia nggak yang lulus SMA jadi pegawai, yang nggak lulus jadi YouTuber, Duitnya banyak yang TikToker. Iya. Oke. Daripada lebih jauh lagi kan terakhir nih. Kira-kira enggak ini terakhir. Kira-kira program apa gitu loh yang udah disiapkan KPK Biak buat ikut WBK ini? Oh jadi teman-teman Satu-satu. WBK ya kan kita udah punya baru bentuk sih kemarin apa yang itu ya apa namanya agent of change. Mengerikan. Agen perubahan. Tadi itu saya habis datang ini Pak ke kantornya kejaksaan. Itu fotonya menyerahkan diri. Nauzubillah. Bersama barang bukti. Astagfirullah. Bersama barang bukti ini Pak. Bukan gitu ya teman-teman ya. Jadi gini Tapi kebetulan itu bagus untuk program BPK kita loh, sadar diri, menyerahkan diri. nggak gitu konsep. Berarti agent of change-nya Saya datang sekali jalan, Pak. Saya korupsi waktu 1 jam. Menyerahkan diri. agent of change-nya diganti terus bergilir Pak ya. Boleh dilanjut. Jadi tadi tuh kejaksaan Pak, ke kejaksaan kita kan. Nah, kita tanya-tanya tentang WBK kan. Jadi ternyata mereka tuh tahun kemarin udah ngajuin WBK juga. Nah, mereka tuh kalau nggak salah 87% ya, tapi gagal. Oh iya. Cuman di kantornya tuh udah ya banyaklah spanduk tentang WBK gitu kan. Itu foto agent of change ya Pak, dipasang Pak di depan 2. Mereka ada 2 nih. Kita ada 6 Pak, gimana? Pasang di mana nih? Baliho gede-gede gitu. Iya. Mau pasang gimana kita? Ada 6 nih Pak ceritanya nih. Bawahnya tuh kapak saya. Udah. Gak ikut lah. Oke, kalau misalkan teman-teman pengen tahu ya program selanjutnya apa, saksikan episode selanjutnya. Hanya di WIT Waktu Indonesia Terjauh. Terjauh. Dadah. Bye bye.